Oke guys, lanjut lagi Project Car 71. Kemarin kita udah benerin AC dan sekalian test drive karena kan kemarin kita juga udah benahin kaki-kaki semua nih. Udah kita refresh. Jadi kemarin setelah kita bawa jalan ke tempat AC dari garasi ke bengkel AC itu sekitar ya kurang lebih bolak-balik adalah 20 kilometeran ya. Itu masih kedengeran suara gemuruh di roda depan sebelah kanan. Jadi kan mobil ini datang ke sini, kondisi kaki-kakinya kita sebut aja hancur-hancuran. Jadi suaranya itu nyaruk semua guys. Nah kemarin kan sebelum kita eksekusi kita bikin list dulu nih sama pemilik mobil. Nah kurang-kurangnya nanti setelah kita pasang semua, baru kita lanjut ke bagian yang kurang-kurang kayak gemuruh di roda depan ini. Jadi udah kita cek, ternyata yang kena bearing roda sama CV join bagian luar. Jadi untuk roda depan sebelah kiri ini tuh CV join dalamnya kan hancur kemarin. Si dalamnya tuh udah nggak ada gemuknya, si lahar-laharnya juga udah pada kering semua. Jadi mungkin ini adalah rembetan dari kerusakan CV join bagian dalam. Jadi ya kena semua. Bearing roda depan kena, sebelah kanan, dan CV join luar juga kena gitu. Nah ini langsung kita eksekusi aja. Nah jadi ini kemarin kita udah konfirmasi sama pemilik mobil, dan pemilik mobil bilang ini ganti aja pakai part baru supaya penyakit di roda depan itu aman semua, sembuh semua guys. Nah guys, ini kita tes dulu ya untuk bearing roda depan. Ini CV joinnya udah kita bongkar, jadi ini bener-bener dari bearing aja, nggak ada yang lain. Ini kita tes dulu ya, kita kencangin dulu baut rodanya, kita pasang supaya piringan cakramnya nggak goyang. Ada kencang ya. Oh. Jadi bagian bearingnya tuh udah oblak guys. Jadi ini mobil kalau dibawa jalan bunyinya udah gitu. Pokoknya gemuruhnya udah parah lah. Gitu. Nah ini untuk part penggantinya kita udah ready. Untuk CV join luar kita pakai merek DTMK. Ini barangnya nih. Ini baru. Berikut karet boot, grease, dan lain-lain. Nah untuk bearingnya kita pakai Trivindo, bearing roda depan. Nah kalau untuk gen 2 dia bisa diganti bearingnya doang. Kalau untuk gen 3 nggak bisa. Dia harus satu set sama nepelnya guys. Terus ini ada tambahan lagi, ganti support shock bagian belakang. Jadi untuk kaki-kaki ini full sudah diganti semua, depan belakang kan. Jadi belakangnya tuh part kaki-kaki di roda belakang itu cuma dikit guys. Jadi support shock belakang, shock sama kapas rem. Sisa-sisanya jarang ada yang rusak sih untuk di bagian belakang. Kebanyakan ya itu aja. Terus ini untuk piringan cakram, ini udah kemakan dalam banget, dan kemarin pemilik mobil minta untuk dibubut, diratakan lagi. Karena kan kemarin kapasnya udah kita ganti baru. Jadi pemilik mobil minta untuk si kampas rem si piringan cakramnya ini diratain gitu. Ini kemakannya udah lumayan dalam guys. Jadi mungkin ini dibubut ya ada mungkin sekitar 1 mili kurang lah, 0, berapa mili gitu ya, pokoknya 1 mili kurang. Jadi sekarang kita bongkar dulu untuk untuk bearing roda. Dan nanti untuk CV joinnya langsung juga kita ganti hari ini guys, kita beresin hari ini. Nah oke guys, ini lagi proses ganti CV join bagian luar nih. Jadi nah untuk as roda depan sebelah kanan ini kan kemarin CV join dalam ya, udah kita ganti baru tuh sekalian pas kita turun as balok. Karena udah langsung ketahuan kalau CV join dalam sebelah kanan udah hancur. Ini kemarin baru ya nih. Ternyata ini rembetan, satu as roda sebelah kanan kena semua guys, sampai sini nih. Ini juga kalau belok bunyi cetak gitu kan. Jadi makanya untuk CV join luar juga sekalian minta diganti pemilik mobilnya supaya penyakitnya langsung sembuh. Nih kemarin juga ya ini kita ganti-ganti part sesuai dengan permintaan pemilik mobil, sudah konfirmasi. Kemarin juga kita cek pilihannya ya mau dipasang lagi kondisi seperti ini atau mau diganti bebas aja, kita nggak ada harus diganti gitu, nggak ada. Jadi kalau misalnya pemilik mobil minta ganti ya kita ganti, kalau nggak minta ganti ya kita pasang balik aja
Yang penting kan udah ketahuan penyakitnya dari sini. Jadi kalaupun nggak diganti di sini, dieksekusinya mungkin di bengkel lain, ya nggak usah kemana-mana lagi. Penyakitnya tinggal ganti CV join luarnya aja sama bearing roda bagian mana tadi, roda depan kanan ya. Ini nap rodanya udah kita copot guys. Tuh. Jadi ini sekarang kita mau OTW dulu ke bengkel press. Ini untuk bearing rodanya kita ganti baru. Nih. Nah ini bearing roda barunya ya. Oh. Gitu guys. Untuk CV join, nah ini CV join lamanya udah kita copot. Ini tinggal pasang CV join yang baru. Ini satu bundel ya. Ini CV join dalam kena juga kemarin, sampai CV join luar. Nih. Ya namanya mobil bekas taksi dan mungkin nggak pernah dirawat. Ya pasti aja ada aja kejutannya pas bongkar-bongkar ya kan. Kalau kita udah anggerin budget segini terus part yang kita ganti ini pasti pas kita bongkar ada aja rembetannya. Itulah pokoknya kalau bongkar mobil bekas taksi. Udah langsung aja kita OTW dulu ke bengkel press, mau ngepres apa namanya tadi, bearing roda depan ya. Mau kita ganti pakai bearing roda baru. Oke guys, ini kita udah balik dari bengkel press nih. Jadi bearing roda barunya udah terpasang tuh. Dan untuk bearing roda lamanya ini nih yang rusak. Ini kita bawa semua. Karena pemilik mobil minta untuk barang bekasnya itu dibekal semua, dibawa balik. Mau dibikin kenang-kenangan kali, mau dipajang di tembok gitu. Gitu guys, oke. Ini udah selesai, tinggal kita pasang balik ke mobilnya. Sebelum ini dipasang, kita masang dulu CV join. Karena CV join ini tadi belum dipasang ya. Oke. Kita pasang dulu CV joinnya guys. Nah ini piringan cakram juga udah selesai kita bubut. Tuh. Jadi permukaannya sekarang kembali rata. Kalau tadi kan bergelombang parah tuh. Nah sekarang sudah rata kembali guys. Nih. Oke. Jadi udah mantap. Kampas rem baru, piringan cakramnya juga udah selesai kita bubut. Nih. Oke guys, lanjut. Ini kita sekarang lagi ganti oli transmisi dulu. Jadi kemarin pas kita ganti kopling, oli transmisi kelihatannya udah jelek, ya kan? Cuman di list pengerjaan awal itu nggak ada ganti oli transmisi. Nah kemarin saya coba konfirmasi sama pemilik mobil, katanya oli transmisi sekalian aja ganti baru. Nah ini kita turunin untuk oli transmisi guys. Nih. Ternyata oli transmisinya tuh kayak begini, udah warna coklat. Kayaknya ini kecampur air deh. Nih, coklat susu ya. Udah jelek ya, udah nggak layak pakai. Jadi untuk oli transmisinya kita ganti baru aja sesuai dengan permintaan pemilik mobil. Untuk oli transmisinya kita pakai TMO. Itu guys, oke. Lanjut kita kuras apa namanya nih, minyak rem. Jadi minyak rem lama kita buang, kita ganti pakai minyak rem baru sesuai dengan permintaan pemilik mobil lagi aja, ya kan? Kalau nggak disuruh kita nggak bakalan ganti. Gitu guys. Untuk minyak olinya kita pakai STP. Ini kita kuras, kita isi pakai minyak rem yang baru. Lanjut hari berikutnya, kemarin kita udah ganti CV join, ganti bearing, ganti support shock belakang, bubut piringan cakram, terus ganti oli transmisi sama oli rem, minyak rem. Nah ini kita lagi di tempat spuring dulu, sekalian tadi kita tes drive. Alhamdulillah bunyi geladak geluduk, bunyi gemuruh udah hilang semua ya kan. Nah ini lanjut kita mau spuring sama ganti ban, ya kan. Jadi untuk bannya diganti 4 biji semua, pakai ban baru. Untuk bannya kita pakai Sailun, ya kan. Ini merek rada asing juga di kuping, cuman ya kita cobalah karena harganya lumayan murah dibandingkan dengan harga lain. Jadi pemilik mobil minta untuk diganti pakai ban yang paling murah. Gitu, kita coba pakai Sailun. Kita nanti bakal review sedikit untuk apa namanya, untuk kualitas bannya kayak gimana. Jadi ya udah nanti kita coba dulu untuk ban Sailun ini guys. Oke. Ini lagi proses ganti ban dulu. Habis ganti ban nanti di spuring, bannya nanti kita balancing 4 roda semua biar mantep.
Nah ini nih guys, ban barunya nih. Ini merek Sailun. Mau bisa dibaca ya, Sailun. Tahu ini produksi mana ya? Cuman kalau di bannya ada tulisan Made in Indonesia. Sailun. Nih. Produksi tahun 2026. Minggu ke-14 2026. Ban baru. Masih wangi engkok nih ban. Dari tekstur bannya ini kayaknya empuk deh kayaknya. Lebih empuk dari Achilles apa Acelera gitu. Yang harganya sama-sama murah. Cuman nggak tahu nih kualitas bannya kayak gimana. Ya mudah-mudahan bagus aja ntar setelah kita pasang. Nah lanjut, ini kita balancing. Jadi kita balancing 4 roda ya. Biasanya kan ada yang balancing cuma roda depan aja. Nah ini kita balancing sekalian aja 4 roda biar enak. Gitu biar biar seimbang putarannya. Oke. Lanjut ke spooring guys. Ban baru udah terpasang, udah dibalancing. Ini kita lanjut spooring. Sebenarnya di rumah juga kemarin udah spooring pas ganti kaki-kaki, cuman spooringnya manual, ditarik pakai benang doang. Biasanya kurang apa sih namanya, kurang akurat lah kalau ditarik pakai benang. Nah akuratnya tuh pakai kayak begini, pakai mesin spooring. Jadi kalau pakai mesin spooring kayak gini biasanya kalibrasinya lebih bagus, lebih akurat lah, gitu. Oke. Jadi kalau udah spooring langsung selesai, kita langsung skip aja ke garasi guys. Oke, semua list pengerjaan di mobil ini udah selesai. Kalau memang nggak ada tambahan lagi, jadi sekarang kita lanjut ke tahap terakhir guys. Kita poles. Jadi kan kemarin dari bengkel cat juga sebenarnya udah dipoles. Nah ini kita poles lagi karena kemarin berapa minggu ya ini mobil, jadi kotor-kotor lagi. Jadi catnya tuh ke pegang-pegang sama tangan mekanik yang ada olinya segala macem. Jadi ini kita poles ulang guys, gitu. Jadi setelah dipoles, ya mobilnya udah selesai. Habis itu tinggal konfirmasi ke pemilik mobil mau diambil kapan, gitu guys. Oke. Jadi ini seharian kita moles dulu. Oke guys, polesnya udah kelar. Nah, jadi sekarang mobilnya sudah selesai 100%. Semua daftar list pengerjaan udah kita kerjakan semua. Jadi ini mungkin episode terakhir dari Project Car 71. Nanti episode selanjutnya kita review dan kita spill total biayanya habis berapa juta. Oke. Ini udah selesai. Sama oh ya, lampu depan juga ini baru guys. Sorry nggak ke videoin. Nih kita pasang baru sama mini proji. Terus grillnya juga baru. Grill Belta baru. Bumper depan baru juga. Aduh. Sama frame plat nomor baru juga. Nih. Lampu sen fender baru juga. Interiornya sudah selesai kita cleaning. Tuh. Untuk interiornya ini full coating ya. Nanti tinggal kita bersihin lagi. Sehari sebelum serah terima lah, karena biasanya kalau dibersihin sekarang serah terimanya tahu-tahu minggu depan, PR lagi ntar kerjanya. Itu juga untuk handle plafon sudah kita pasang semua, kita ganti baru. Interior semuanya udah selesai, setir udah selesai kita retrim, head unit sudah terpasang, electrical di interior udah kita rapin semua, kita benerin semua, central lock udah hidup semua. Hidup. Satu lagi hidup juga. Tuh, depan sopir hidup. Udah cakep semua. Terus power window juga sekarang sudah oke lagi semua. Ini kan awalnya dari master pintu ini nggak bisa ngebuka pintu sebelah depan kiri guys. Nah ini nih nggak bisa turun dia. Nggak bisa turun apa nggak bisa naik ya? Ya pokoknya nggak bisa lah, nggak bisa satu nggak bisa. Ini udah kita benerin, sekarang sudah bisa naik dan turun. Kita tes dulu ya.
Oh, udah bisa guys. Belakangnya juga udah oke. Nah ini kemarin sebelah sini nggak bisa naik turun sama sekali. Nah ini udah oke tuh. Pintu sebelah sana belakang oke juga naik turun. Ini sebelah sini memang nggak ada kendala. Ya tetap normal. Gitu. Oke. Jadi saya senang sih konsep mobil kayak gini. Kalau mau standar standar aja full. Nggak usah otak-atik apa-apa ya kan, lampu juga standar. Cuman sayangnya ini minusnya masih di lampu belakang guys, lampu belakangnya nggak diganti. Aduh, kalau diganti pakai kristal atau belimbing ini cakep asli nih. Cuman kemarin ini udah kita poles, jadi ya lumayan kinclong lah ya, walaupun nggak seperti baru tapi lumayan kinclong. Bawahnya juga kemarin udah kita poles, lampu mata kucing. Ini bumper belakang baru, ban baru, interior udah selesai semua. Jadi ya udah. Untuk pengerjaan project 71 udah selesai guys. Tinggal nunggu serah terima aja. Nunggu pengambilan, oke? Jadi untuk video project car 71 segitu aja. Nanti tunggu aja video selanjutnya ya. Kita review dan kita spill total budget habis berapa juta nih mobil. Oke, mantap. Mantap.